Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuli syahri Ramadan. Syahrun mubarakun wa yuzadu fihi rizqu wa yudha'afu fihi al-ajru wa yunzalu fihi al-Qur'an wa tughfaru fihi ad-dunub wa tustaru fihi al-uyub wa tughlaqu fihi an-niran. Amma ba'd. Seiring mentari fajar dengan semburat sinarnya yang kian benderang, mendendangkan senandung melodi berkalam tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Mengawali pertemuan ini, semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemaslahatan, bertambahnya rezeki, dilipat gandakannya pahala. Yang kita laksanakan di siang hari ini pun akan menjadikan keistimewaan dalam meraih sesuatu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama sebagai hamba Allah untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuntun kita menyampaikan salawat serta salamnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita yang bisa turut mendengarkan acara kajian Islam di sekolah ini sekalipun melalui online akan diakui menjadi umat beliau yang memperoleh syafatul udma darinya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pecinta kajian Islam di bulan suci Ramadan yang Abi cintai dan yang Abi bangga-banggakan, dalam kesempatan ini yang hendak akan sampaikan yaitu di dalam halaman 94, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, yaitu di dalam sabdanya, wa Muhammad bin Mansur As-Sam'ani an Anasin, innama sumiya Ramadan, sesungguhnya dinamakan bulan Ramadan li'annahu, karena sesungguhnya bulan Ramadan tersebut yaitu yarbidud dunuba, artinya ini membakar dosa-dosa kita. Bulan yang sekarang kita jalani, sekarang sudah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya bahwa Rasulullah memberikan nama di bulan ini dengan nama Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa-dosa kita. Lalu wa Tabrani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu an dzakirullahi, mengingat Allah fi Ramadhan, di bulan Ramadan,
Seperti halnya sekarang, jangan sampai kita lupa untuk menyebut nama Allah. Jangan sampai lupa kita pikirannya apa yang kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semata-mata hanyalah untuk Tuhan semesta alam. Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam dunia dan seisinya. Nah, yang pertama sekali mesti kita lakukan bersyukur atas karunia tersebut. Insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia bukannya berkurang nikmat itu, selalu ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Janganlah jauh-jauh mengukur nikmat seperti apa. Nikmat kita bisa datang di tempat ini, nikmat kita bisa turut hadir sekalipun melalui, itu semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata nikmat ini terpelihara, idza kunta fi ni'matin fara'aha fa innal ma'asi tujilun ni'am. Nikmat tersebut yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita jaga, kita pelihara, maka nikmat tersebut semakin lama semakin bertambah. Kita sekarang sehat. Kalau kita bersyukur atas nikmat ini yaitu sehat, maka besok akan lebih segar. Kita mensyukuri nikmat segar, maka akan dilipat gandakan rasa kesegaran kita. Tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, semuanya termotivasi untuk bekerja. Karena bulan suci Ramadan bukan kelesuan, bukan kemalasan, tapi bulan untuk menambah nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasailullah, dan memohon kepada Allah fihi di dalamnya, la yahibu, maka tidaklah rugi, tidaklah sia-sia. Yakin seyakin-yakinnya, semua yang kita lakukan ini itu bukannya kita sia-sia, tapi kita memiliki banyak keuntungan. Ya, seperti hanya ketika kita sholat panggilannya di dalam qomat, itu diawali dengan pekerjaan sholatnya terlebih dahulu. Hayya 'alas shalah. Mari kita untuk menunaikan sholat. Dari sholat Allah memberikan balasan yang nantinya hayya 'alal falah. Yang diawali dengan kegiatan sholat, maka orang tersebut sedang mengambil keuntungan yang akan ia peroleh, yang akan ia dapati. Hayya 'alal falah, itulah orang-orang yang beruntung. Hanya saja kita umumnya kok tidak mampu memanfaatkan hal tersebut. Seperti yang dikemukakan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di sini wal Baihaqi an Abdillah ibnu Abi Aufa, naumus shaimi ibadatun
tidurnya orang yang menjalankan ibadah puasa. Misalnya kita karena malamnya digunakan untuk tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, ditambah dengan tadarus semalam suntuk, hampir sedikit sekali untuk beristirahat, maka orang inilah adalah orang-orang yang dikatakannya naumus shaimi ibadatun. Tidurnya itu adalah sama dengan dia menjalankan ibadah kepada Allah. Sama dengan orang yang sholat, sama dengan orang yang menjalankan ibadah puasa. Itu baru dari sisi tidur. Lalu yang kedua, wasomtuhu tasbihun. Dan juga diamnya kita bertopang dagu, merenung, cicing, tidak ada kegiatan sama sekali, mulutnya tidak berucap kata-kata, itu sama dengan orang yang membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu diam, sama dengan orang yang membaca tasbih. Berarti lebih beruntung lagi mereka yang membaca tasbih. Dan selanjutnya kata Rasul, wa amaluhu mudha'afun. Amalnya orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa itu mudha'afun, dilipat gandakan. 1 menjadi 10, bisa jadi menjadi 700, bisa dan seterusnya. Itu karena kita melakukan perbuatan itu dalam keadaan kita perut kosong, rasa kehausan yang begitu berat, tetapi kita tetap menjalankan ibadah puasa, maka nilai pahalanya itu kalah dengan orang-orang yang bekerja kalau dibandingkan dengan yang kita itu melakukan sesuatu yang baik. Masya Allah. Lalu yang selanjutnya, wa du'a'uhu mustajabun. Doa-doa kita diijabah oleh Allah, terutama bagi pelajar yang kelas 12-nya sedang melaksanakan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Maka kita berdoa, ya Allah, berikan petunjuk, berikan kami bisa menjawab soal-soal tersebut dengan baik, yang bisa menjadikan rasa bahagia kedua orang tua kami ketika nilai tersebut diperlihatkan. Subhanallah. Nah ini wa amaluhu mudha'afun, nilai pahalanya berlipat ganda. Dari nilai pahalanya, wa du'a'uhu mustajabun, doa-doa orang yang menjalankan ibadah puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru wadanbuhu maghfurun, dan segala dosa yang pernah kita jalani, mungkin boleh jadi dosa tersebut tanpa disengaja, atau dosanya masih bersifat kecil, tapi yang namanya dosa ya dosa, dan itu menyebabkan kesempurnaan ibadah kita, bahkan nilai ibadah kita kosong, tidak didapatkan. Nah itulah akibat kita berbuat dosa. Nah kita usahakan supaya tidak terjadi hal demikian, yaitu beribadah puasa. Dakwatun mustajabatun, dan dakwanya itu doa orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam keadaan memang merasakan lapar yang banget, maka semata-mata kita harus berbagi. Kita kalau memiliki lebih, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah semuanya akan membutuhkan hal tersebut. Lalu kata Rasulullah, wadanbuhu maghfurun, yaitu
kita segala dosa-dosa kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa kecil ataupun dosa yang entah mungkin dibandingkan dengan rumah ini besaran dosa, tetap Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut dengan catatan kitanya mau memohon ampunan kepadanya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa bersua di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.